Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat hingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Tahun ini sedikit berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Ketika biasanya di bulan Ramadan, kegiatan pembelajaran di SMA Barunawati Pondok Ramadan dengan tatap muka, maka kali ini pandemi bukan halangan kita untuk mencari ilmu, menambah wawasan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kali ini anak-anakku OSIS SMA Barunawati menggelar acara online ala Semaruna. Kegiatan ngabuburit online ala Semaruna ini akan diisi oleh Bapak Ibu guru, pengajar agama Islam, juga dari pengurus Yayasan Barunawati Biru Surabaya. Anak-anak, pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk kalian yang berada di rumah, tetapi ini juga adalah ajang pembelajaran bagi anak-anakku OSIS yang ikut mengisi kegiatan ngabuburit online ala Semaruna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dipertemukan dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Selaku Ketua Yayasan Barunawati Biru Surabaya, saya merasa bangga atas kreativitas yang dilakukan oleh anak-anakku OSIS SMA Barunawati dengan menggelar acara ngabuburit ala Semaruna. Saya berharap anak-anakku bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya tiada hingga kepada Bapak Ibu guru SMA Barunawati yang sudah memberikan pendampingan kepada anak-anakku dalam menggelar acara yang sangat inovatif dan kreatif di tengah pandemi ini. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sukses selalu untuk ngabuburit ala Semaruna. Akhirul kata kami ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya membuka acara ngabuburit online ala Semaruna dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara ngabuburit online Semaruna saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin amma ba'du. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Jumpa dengan saya Salwa sebagai pembawa acara di acara Ngabuburit Online bersama SMA Barunawati Surabaya. Acara yang khusus dilaksanakan menjelang berbuka puasa untuk menambah wawasan dan keilmuan kita tentang Islam untuk lebih dan lebih lagi. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri dan bersama Ustadzah Anita. Assalamualaikum Ustadzah Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan meskipun ini adalah hari pertama. Kita harus tetap produktif ya Salwa ya. Bener banget, bener banget. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat terus ya sampai bisa melewati 1 bulan penuh ini. Iya, betul. Nah, tema yang kita usung hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Iya. Nah, pas banget nih tema kita dengan hari ini yang bertepatan dengan hari pertama kita berpuasa Ramadan yang artinya kita baru saja menyambut bulan suci Ramadan ini, kan? Nah,
Ustazah Anita, cara kita agar menyambut bulan suci ini tuh agar bisa berpahala itu gimana sih? Gitu. Agar bisa maksimal dalam beribadah ya Salwa ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun, bertakwa. Akan tetapi pada bulan suci Ramadan kali ini itu kita ada berita duka dan ada berita bahagia ya Salwa ya. Benar banget. Berita bahagianya kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu lagi dalam bulan suci Ramadan ini karena itu adalah kesempatan yang luar biasa. Akan tetapi berita dukanya adalah kita melewati bulan suci Ramadan ini dalam kondisi masih pandemi. Jadi ini adalah tahun kedua kita melaksanakan bulan suci Ramadan dalam keadaan pandemi. Tentunya ini tidak gampang ya, tidak mudah bagi kita semua, terutama bagi kalian anak-anak muda ya, tidak gampang, tidak mudah. Karena ketika masa pandemi ini datang, maka kita tidak lagi bisa melaksanakan ngabuburit bareng bersama dengan teman-teman ya. Tidak bisa berbuka puasa bareng-bareng, kumpul-kumpul dengan teman-teman, dibatasi semuanya ya. Beribadah pun demikian. Akan tetapi pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya Salwa, akan di seluruh dunia juga merasakannya ya. Islam pun mengajarkan bahwasanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya apa? Meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, jangan sampai ibadah kita itu semakin menurun. Jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk tidak bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai itu menjadikan alasan kita untuk tidak produktif ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apalagi puasa yang kita laksanakan ini di bulan yang penuh berkah, di bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu ya. Karena ketika di bulan suci Ramadan ini ada satu hari yang luar biasa, yakni sangat spesial, betul sekali. Jadi hari ini hari yang sangat spesial, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu Salwa. Jadi bagaimana cara kita supaya meskipun dalam kondisi pandemi kita tetap dan kita harus bisa punya target. Jadi dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini jangan sampai ibadahnya itu kok pancet seperti kemarin. Jangan sampai ibadahnya itu kok semakin melemah karena dengan alasan pandemi tidak bisa melakukan sholat tarawih di masjid, harus dibatasi dan lain sebagainya. Karena pandemi tidak bisa ngabuburit bersama teman-teman. Nah itu jangan dijadikan sebagai alasan ya. Akan tetapi kita bisa bertakwa kepada Allah, kita bisa melakukan ibadah itu di mana saja. Bertakwa itu tidak hanya harus kita datang ke masjid, tarawih bersama keluarga juga bisa di rumah. Kita bisa bertakwa itu di rumah, di sekolah, di kantor, di tempat kerja, dimanapun kita semua bertakwa ya. Jadi meskipun kondisi pandemi, tetap kita harus ditarget supaya kita ibadahnya itu lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, yang sangat mulia, di mana ketika kita melaksanakan ibadah itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah, pintu neraka itu ditutup. Jadi insya Allah apabila kita bisa melewati bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, maka kita insya Allah akan menjadi insan yang kamil. Kita akan berusaha, semoga amalan yang kita lakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, meskipun Ramadan telah meninggalkan kita tetap bisa istiqomah dalam kebaikan. Seperti itu. Jadi ada target tersendiri dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan gitu ya. Yang biasanya misalnya pada bulan-bulan sebelumnya tidak pernah melaksanakan sholat duha secara istiqomah, sholat duhanya itu bolong-bolong misalnya seperti itu. Lah ketika Ramadan marilah kita pergunakan, kita maksimalkan ibadah kita, karena kita tidak tahu Ramadan kali ini itu apakah Ramadan yang terakhir bagi kita atau tidak. Apakah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya atau tidak, kita tidak tahu. Makanya ketika Allah memberi kesempatan kepada kita, ketika Allah itu memberi kesehatan kepada kita untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan ini, marilah kita sambut dengan kebahagiaan. Marilah kita maksimalkan ibadah kita. Seperti itu. Ya. Nah, tadi kan
dari penjelasannya Ustadzah Anita itu saya mendengarkan untuk bisa memaksimalkan, lebih memaksimalkan lagi ibadah di bulan suci ini kan. Nah, saya tuh kadang bermalas-malasan gitu, kurang semangat, nggak ada energi karena sedang puasa gitu ya Ustadzah. Nah, gimana sih caranya agar kita itu lebih bersemangat lagi dan tetap istiqomah dalam menjalani puasa ini dan juga menjalani amalan-amalan di bulan puasa ini? Iya. Jadi gini ya, memang kan tidurnya orang puasa itu ya tidur aja itu berpahala. Benar banget. Betul banget kan itu. Iya. Jadi jangan sampai, aduh aku puasa, aku nggak makan, aku nggak mau beraktivitas, nanti kalau aku beraktivitas nanti tenaga saya habis, saya jadi lemes. Nah, tidak seperti itu. Malah ketika kalian sedang berpuasa dan kalian produktif, maka kalian tidak akan merasakan lapar, nggak kepikiran lapar, nggak kepikiran untuk haus, minum dan lain sebagainya. Justru kalau misalnya cuma tidur, bangun, sholat, tidur lagi, bangun, sholat sampai azan maghrib, berarti kan kalian menjadi insan yang apa? Yang rugi, melewatkan bulan suci Ramadan itu sia-sia, hanya tidur, makan, tidur, bangun, sholat, gitu aja kan, hanya sholat-sholat fardu saja yang dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa, apalagi kan ini adalah bulan yang penuh berkah ya, bulan yang memang kita tunggu-tunggu sebagai umat muslim. Jadi harus ada target, bulan ini saya harus bisa khatam, 1 kali khatam dalam 30 hari, harus ada target. Nah, caranya seperti apa? Kita buat list, di list hari ini pagi, mulai dari pagi, bangun tidur, habis sholat subuh itu apa yang harus kita lakukan? Habis sholat subuh saya mau jogging, lari-lari sebentar, ini mumpung libur kan. Selalu kan masuknya jam 9 ya kalau waktunya bulan puasa gini, lari jogging sebentar. Kemudian nanti kalau matahari sudah terbit agak tinggi, sebelum pelajaran, kan kita pembelajaran melalui online ya, jadi sebelum melakukan pembelajaran sebaiknya sholat duha terlebih dahulu. Nah, itu di list, sholat duha. Jika sudah selesai melaksanakan silakan dicentang, seperti itu. Habis sholat duha saya tak bertilawah. Nah, harus ditarget, sehari itu saya itu harus 1 juz minimal. Nah, itu minimal 1 juz. Berarti paling tidak itu setiap selesai melaksanakan sholat fardu itu saya membaca 2 lembar. Nah, kalau ada kesempatan, bukan hanya gini ya, kalau kita itu ingin bertilawah itu jangan sampai kita menunggu kalau ada waktu luang. Ya, jadi memang kita persiapkan waktu khusus untuk kita bertilawah. Gitu ya, jadi ditarget jam sekian saya harus bertilawah. Berarti ketika waktunya sudah bertilawah, ketika waktunya kalian untuk beribadah kepada Allah, tinggalkan semua. Seperti itu. Jadi ngaji dulu sebelum pelajaran. Nanti setelah itu salat zuhur. Setelah salat zuhur ngaji lagi 2 lembar lagi. Salat asar pun demikian sampai salat 5 waktu. Jadi hitungannya 1 hari kalian bisa menyelesaikan 1 juz. Atau kalau misalnya gini, wah Bu Anita, saya itu targetnya 1 hari 2 juz. Nah, itu bagus. Pagi Bu Anita kan sekolah kan jam 9, masih lama. Nah, maka setelah selesai saya olahraga, saya mau ngaji dulu Bu Anita 1 juz. Ustazah, 1 juz. Kemudian setelah pembelajaran sambil menunggu ngabuburit saya ngaji lagi Ustazah. Gitu. Setelah sholat raweh saya lanjutkan lagi ngaji. Jadi 2 juz. Itu harus ditarget. Berarti memberi waktu spesial. Nah, iya, benar, memberi waktu spesial untuk kita beribadah, kita target seperti itu ya. Jadi nanti kan apalagi perempuan ya Salwa ya, kan pasti ada bolong-bolongnya. Nah, itu untuk mengantisipasi seperti itu, makanya saya harus ada target. Ditulis besar-besar di rumahnya itu, di kamar atau dimanapun, sudah tilawahkah Anda hari ini, seperti itu ya. Dan selain itu juga banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Sholat sunnahnya juga jangan lupa, karena kita tidak tahu di manakah letak Lailatul Qadar itu. Benar banget. Gitu, ya. Iya, benar banget nih. Nah, mungkin pemirsa di rumah sudah paham dengan penjelasan dari Ustadzah Qonitah ini. Nah, mungkin kalau misalnya penjelasan dari Ustadzah Qonitah ini dipraktekkan
praktekkan di rumah mungkin bisa berguna sekali ya. Iya, sangat berguna sekali. Berguna ya, banget Kak, list, biar nggak sia-sia untuk di bulan-bulan selanjutnya gitu ya kan. Iya, bisa istiqomah ya. Benar berat banget. tapi harus dilawan. Benar harus banget. harus dipaksa supaya bisa istiqomah Benar ya banget. Salwa ya. Nah, apa sih namanya? Mungkin segitu dulu dari Ustazah Anita ya kan. Nah, anak lulus sudah ujian, tinggal tunggu siapa meminang. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem, pikiran tenang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa besok di jam yang sama di acara Ngabuburit Online bersama SMA Barnawati Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.